Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat sanak semuanya, selamat datang kembali di channel Banjar Alkisah. Di video kali ini kita akan membagikan kisah yang di-request dari sanak yang bernama Dewa Yudi. Kisah percintaan Abdullah Teladan dan Siti Misbah yang berjudul Setetes Air Mata Cinta di Akhir Hayat. Menurut kisah, cerita ini terjadi pada tahun 1973 di Kampung Keramat, Kampung Melayu Martapura. Namun, belum diketahui kebenarannya. Ada sebuah keluarga kaya. Beliau bernama Haji Saleh dan istrinya bernama Hajah Rahmah. Mereka mempunyai anak sematawayang yang bernama Siti Misbah. Pada saat itu, tidak ada yang tidak kenal dengan yang namanya Haji Saleh. Karena selain terkaya di sana, beliau juga seorang tuan guru. Beliau seorang alim ulama. Di lain cerita, di Malaysia hidup seorang janda yang ditinggal mati suaminya, yaitu Raudah. Mempunyai seorang anak yang bernama Abdullah Teladan. Mendapat warisan dari almarhum ayahnya sebuah kebun yang luas untuk bekal hidup mereka berdua. Hidup mereka serba kekurangan. Tanah yang dijual tak laku-laku. Raudah memutuskan untuk berangkat ke Martapura untuk mengadu nasib di sana. Tanah warisan pun dititipkan kepada orang yang dipercayainya. Singkat cerita, berangkatlah Raudah dan anaknya Abdullah Teladan menuju Martapura. Tiba di Banjarmasin, Raudah pun berkata kepada anaknya si Abdullah yang berumur 6 tahun. "Abdullah anakku, kita sekarang hidup di tanah orang nak. Jangankan keluarga, sebatang jarum pun kita tak punya. Maka pandai-pandailah kita membawa diri kita nak." "Iya bu," kata Abdullah. Tanpa sengaja bertemu Haji Saleh di sana. Haji Saleh iba melihat keadaan mereka. Mereka berdua pun diajak oleh Haji Saleh untuk tinggal di tempatnya sambil bekerja menjaga dan merawat kebun Haji Saleh yang luas. Maka dibuatkanlah sebuah gubuk di tengah kebun sekitar 1 kilometer di belakang rumah Haji Saleh. Tidak terasa 2 tahun sudah berlalu. Abdullah Teladan pun berumur 8 tahun. Sudah bisa banyak untuk membantu ibunya. Tercerita Haji Saleh dan Hajah Rahmah di rumahnya sedang ngobrol berdua. "Sekarang anak kita Siti Misbah sudah berumur 6 tahun. Bapak rasa sudah cukup umurnya untuk sekolah. Saya khawatir pak, sanggupkah anak kita ke sekolah dengan menyeberangi sungai Martapura yang begitu deras arusnya hanya dengan sampan kecil?" Haji Saleh pun berpikir sejenak bagaimana caranya. Kemudian membuka lagi pembicaraan. "Begini saja bu, Raudah itu kan mempunyai seorang anak laki-laki yang lebih besar dari anak kita. Bagaimana kalau kita angkat menjadi anak kita juga? Kita sekolahkan dia untuk menemani Siti Misbah." Spontan, Hajah Rahmah menjawab, "Jangan pak, Raudah itu orang susah pak. Tidak biasa kita salah bicara. Dia tersinggung, apalagi kita mau mengambil anaknya." Haji Saleh berkata, "Pokoknya saya jamin bu, saya akan bicara. Ibu diam saja, semua akan berjalan mulus." Haji Saleh meyakinkan. Singkat cerita, berangkatlah Haji Saleh ke gubuk Raudah dan Abdullah. "Assalamualaikum,
Haji Saleh memberi salam. Waalaikumsalam. Oh Pak Haji, jawab Raudah dan Abdullah. Maksud kedatanganku kemari ingin mengundang kalian makan malam di rumahku untuk mempererat tali silaturahim, kata Haji Saleh. Terima kasih Pak Haji, suatu kehormatan bagi kami. Insya Allah kami datang, jawab Raudah. Malamnya mereka makan malam bersama. Selesai makan, Raudah dan anaknya diajak Haji Saleh ke ruangan tamu. Haji Saleh pun membuka pembicaraan. Ia mengutarakan semua maksud hatinya untuk mengangkat Abdullah menjadi anak mereka, untuk menemani Siti Misbah ke sekolah dan disekolahkan bersama-sama. Raudah pun sangat berterima kasih atas maksud yang diutarakan Haji Saleh. Karena jangankan untuk memasukkan anak ke sekolah, untuk makan sehari-hari pun hanya mengharap pemberian Haji Saleh. Akhirnya disekolahkanlah Abdullah dan Siti Misbah di pondok pesantren Darussalam Martapura. Setiap hari naik sampan berdua menyeberang sungai Martapura. Singkat cerita, Siti Misbah menjadi seorang wanita cantik. Banyak yang tergila-gila di sekolahannya. Setiap sore temannya silih berganti datang ke rumahnya dengan berbagai alasan supaya bisa bertemu Siti Misbah. Haji Saleh hanya geleng-geleng kepala, mengerti apa maksud anak-anak yang sering ke rumahnya. Tidak terasa 10 tahun sudah berlalu. Abdullah berumur 18 tahun dan Misbah 16 tahun. Hajah Rahmah bicara pada Haji Saleh. Pak, saya rasa sudah cukup bekal Misbah sekolah selama 10 tahun. Haji Saleh pun setuju dengan saran istrinya. Akhirnya diputuslah sekolah Siti Misbah. Dengan demikian, otomatis Abdullah akan berhenti sekolah juga. Setelah 10 tahun tinggal di rumah Haji Saleh, maka kembalilah Abdullah tinggal bersama ibunya di gubuknya. Hari berganti minggu, minggu berganti bulan, bulan berganti tahun. Lama tidak bertemu Abdullah teladan dengan Siti Misbah. Setiap bagda asar, Siti Misbah duduk di dekat jendela termenung, menatap ke sebuah gubuk di tengah kebun sambil menangis. Setiap hari seperti itu, entah apa yang dipikirkannya. Mukanya sudah pucat karena jarang makan. Haji Saleh dan istrinya pun bingung kenapa anak mereka seperti itu. Haji Saleh diam, kemudian berkata, saya ingin membuka tabir rahasia anak kita ini, Bu. Apa yang selama ini telah menyiksa batinnya. Dikisahkan juga yang dialami oleh Abdullah teladan sama seperti Siti Misbah. Setiap bagda asar, Abdullah teladan duduk di depan pintu, memandang jauh ke depan ke sebuah rumah yang cukup besar. Kemudian dia menangis. Begitulah yang dia alami setiap hari. Raudah ibu Abdullah tahu apa yang tengah terjadi pada anaknya itu. Dia pun berkata kepada Abdullah, Abdullah anakku, kita ini orang susah. Nak, tidak akan mungkin emas, intan, berlian, beremban tembaga. Abdullah menjawab, tidak Bu, kalau benar-benar rezeki musang, tidak mungkin sampai dimakan elang. Raudah berkata lagi, jangan nak, apa nanti yang akan dilakukan Haji Saleh ketika tahu semua ini? Beliau sudah seperti keluarga kita sendiri. Beliau sudah banyak membantu kita hingga saat ini. Abdullah hanya terdiam. Kemudian di lain cerita, Haji Saleh dan Hajah Rahmah istrinya sibuk memikirkan bagaimana cara mengungkap tabir rahasia Siti Misbah anak sematawayang mereka itu. Hingga suatu hari dipanggillah Siti Misbah oleh Haji Saleh. Haji Saleh langsung memancing pembicaraan. Haji Saleh berkata, bagaimana keadaan teman-temanmu yang sering main ke sini, Nak? Lama mereka tidak pernah ke sini lagi setelah kamu berhenti sekolah. Siti Misbah menjawab, alhamdulillah mereka sehat, Pak. Haji Saleh ini seorang tuan guru, jadi beliau juga mengerti masalah ilmu kejiwaan. Jadi satu persatu semua keadaan temannya ditanyakan pada Siti Misbah. Haji Saleh memperhatikan raut wajah anaknya. Tapi tidak ada satupun di antara nama-nama itu yang merubah raut wajah Siti Misbah.
Haji Saleh pun mulai bingung apa sebenarnya yang terjadi pada anaknya yang membuatnya selalu termenung setiap sore. Kemudian Haji Saleh teringat pada anak angkatnya, tidak lain, tidak bukan, yaitu Abdullah Teladan. Haji Saleh pun kemudian berkata pada Siti Misbah, "Tolong nak, panggilkan Abdullah Teladan kakak angkatmu. Sudah lama Bapak tidak bertemu dengannya," kata Haji Saleh. Tanpa bicara, pada saat itu juga Siti Misbah langsung berdiri, berlari menuju gubuk Abdullah Teladan. Selendangnya yang terjatuh pun tidak dihiraukannya lagi. Haji Saleh pun terkejut melihat sifat Siti Misbah.